Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Lahul mulku, di Allah Jalla Jalaluh segala kepemilikan. Kita tuh nggak punya apa-apa aja. Kita makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tapi terkadang dikasih kelebihan harta sedikit, dikasih kelebihan ilmu sedikit, sombong, ingin dipuja dan disanjung. Ingat, lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka hendaklah kita senantiasa bertahmid, memuji Allah, tidak berhenti mengatakan alhamdulillah walaupun sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang kena kondisi yang tidak menyenangkan, bagaimana beliau memuji Allah? Antum? Iya, gimana lafal yang beliau baca? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kasih hadiah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kasihkan beliau. Segala puji buat Allah dalam semua kondisi. Tolong kita ini belajar sehingga kita tahu bagaimana kita memuji Allah Jalla Jalaluh. Kalau beliau sedang mendapatkan nikmat, antum, beliau bilang apa? Alhamdulillah. Iya, sama alhamdulillah. Kalau lagi susah, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau lagi suka, Masya Allah. Ya, antum. Suara putus-putus, taruh di atas. Yang punya SMP. Gimana? Tunggu sebentar. Ini mic-nya bermasalah. Apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kasih hadiahnya, Masya Allah. Kirimkan dulu lagi. Yang jelas alhamdulillah, tapi ada tambahannya sebagai bentuk rasa syukur hamba kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kenapa ada yang enggak masuk di luar sana? Di sebelah kiri ini kosong, jemaah. Iya, memang dibiarin. Ini kosong sebelah sini. Kita suruh berdiri, Ustaz. Suruh berdiri anak-anak. Masya Allah. Antum udah berdiri enggak tadi? Oh belum, sekarang berdiri kita jemaah. Daripada capek antum duduk. Semuanya silakan berdiri.
Taib diri jemaah. Bapak saja ibu nggak usah berdiri. Tolong geser ke kanan 2 langkah, arah ke kanan 2 langkah. Ya, kita penuhkan dulu yang sisi kanan. Sesuai dengan arahan Ustaz, mohon berdiri. Pembatasnya jangan dipindah. Geser ke kanan. Kita penuhkan dulu sayap kanan. Terus penuhkan ke sayap kanan. Kita menghadap kiblat ya. Terus penuhkan ke sayap kanan. Penuhkan dulu. Ya. Panitia boleh dibuka pintunya sedikit. Ya, satu-satu masuk. Sudah penuh tutup lagi. Tidak usah dibuka besar-besar. Sengaja tidak dibukanya pintunya tadi tegur. Iya, duduk udah jemaah. Sudah silakan dulu. Sedikit saja pintunya dibuka. Jangan semua. Iya, kenapa mereka nggak Panitia masuk? satu pintu saja dibuka. Iya, silakan masuk langsung ke depan. Yang masuk jangan duduk di pintu, langsung ke depan. Terus arah kiri itu masuk, yang lurus bisa. Jangan berhenti di pintu, langsung ke depan. Tolong jangan duduk di jalan ya. Yang sudah dipersilahkan masuk jangan nutup jalan. Masih banyak tempat kosong soalnya di sebelah sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di dekat jendela, mohon jendelanya ditutup semua. Kalau tidak nanti hasil kita tidak dingin. Mohon ditutup Pak, Bapak Ibu yang di dekat jendela, ditutup jendelanya. Mohon bantuannya agar AC-nya bisa dingin. Kalau dibantu langsung dikunci. Ya, maju-maju ke depan, masih ada yang kosong di depan. Ya, yang ini lurus, jangan berhenti di jalan ya, Mak. Nah, silakan terus jalan. Agak cepat jalannya. Ya, terus Ini kamu Mustafa taruh di atas. Harus. ya, tolong jangan berhenti, jalannya dipercepat sedikit yang ada di jalan. Bang Reza, itu nggak ada jalan dari sana memang. Enggak salah. Cuma dari sini. Cuma dari sini. Buka aja. Enggak bisa. Itu akuat. Nah, agak cepat jalannya jemaah supaya kita bisa memulai kajian. Ya, agak cepat jalannya. Baik. Amma ba'd. Ahibati fillah. Terkadang dalam perjalanan hidup kita
kita menjauh dari ajaran-ajaran agama. Seperti seorang nelayan yang kadangkala angin bertiup kencang membuat dia jauh dari daratan. Bahkan tidak sedikit nelayan yang tidak tahu jalan pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tak henti-hentinya memberikan wasiat kepada para sahabat untuk menjadi lebih baik, untuk kembali kepada jalan kebenaran. Dan berbagai macam wasiat, Masya Allah. Dan berbagai macam wasiat diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ke banyak sahabat. Ada wasiat beliau kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Qul ya Ali, Allahumma saddidni, Allahumma hdini wa saddidni." Ali, katakanlah, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan bimbinglah aku untuk tepat sasaran. Itu Ali. Ada wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku memwasiatkan kepada aku untuk mengamalkan 3 hal. Masya Allah. Supaya nggak ngantuk, coba. Ternyata panitia punya trik-trik tersendiri untuk mengusir ngantuk jamaah itu, Masya Allah. Nah, kekasihku memberikan kepada aku 3 wasiat. Siapa yang ingat dengan 3 wasiat buat Abu Hurairah? Nah, berdiri kan? Berdiri, astagfirullah. Nah, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, 2 rakaat duha tiap hari. 3 witir sebelum tidur. Masya Allah. Fadl. Masya Allah. Apa ini? Amal. Allah. Jazakallah khair. Fadl. Wasiat kepada Abu Dzar. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat kepada Abu Dzar. Dan Abu Dzar mengatakan, "Awsani khalili bi sab'in." Kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 7 perkara. Banyak jemaah. Dan ternyata Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberikan wasiat kepada Abu Darda bitis'in, dengan 9 wasiat. Inilah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga wasiat yang diberikan kepada Abu Darda, yang sejatinya itu wasiat untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengamalkannya. Bukan hanya, Masya Allah, bukan hanya didengar. Hari ini antum catat, antum bawa 9 wasiat yang diberikan Nabi kepada Abu Darda. Sebelum kita mengkaji tentang wasiat ini, ana sedikit mau cerita tentang Abu Darda, seorang sahabat Nabi yang dikenal al-alim, seorang yang alim, al-imam, imam, qudwah, idola, suri tauladan, public figure, al-hakim, orang yang penuh dengan hikmah ucapan-ucapannya. Abu Darda, siapa yang tahu artinya darda? Ana kasih hadiah. Ini sulit pertanyaannya, hadiahnya harus banyak. 2 hadiah.
Darda. Kenapa? Artinya darda debu. Itu zar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Darda. Ada yang namanya darda di sini, anak kasih hadiah. Jamaah. Mutiara. Mutiara itu ad-dur. Jamaah, satu masjid nggak ada yang tahu. Buat ana hadiahnya insyaallah. Tolong sendirikan ini hadiah. Darda itu artinya naqatun saqatat asnanuha. Onta betina yang giginya udah rontok. Itu artinya darda. Jadi memang orang Arab itu kalau ngasih nama anaknya dulu, nama-namanya binatang. Iya. Namanya Asad, singa. Abbas, Haidar, artinya juga singa. Kalau ngasih nama budaknya itu nama-namanya bagus. Bilal, Robah. Ketika mereka ditanya, kenapa kok kalian ngasih nama anak-anak kalian dengan nama-nama yang sangar? Tahu artinya sangar? Yang menakutkan. Siapa yang datang? Harimau. Harimau datang. Antum kan kalau namanya Fahad atau Asad, tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Asad. Mungkin kalau bahasa Arab antum kan nggak ngerti. Oh, Pak Asad, silakan Pak Asad. Coba dia bahasa Indonesia. Siapa di luar? Singa. Oh, alhamdulillah. Ada singa di luar. Memang seperti itu. Abu Darda tadi, onta yang giginya pada rontok, namanya Darda. Abu Darda ini masuk Islam setelah perang Badar. Orangnya zuhud. Abu Darda pernah cerita, sebelum dia masuk Islam, Abu Darda ini pedagang. Namun setelah masuk Islam, Abu Darda berusaha untuk menggabungkan antara bisnisnya dan ibadahnya. Tapi nggak bisa, kata dia. Dia termasuk orang yang tidak bisa menggabungkan bisnisnya dan ibadahnya. Akhirnya Abu Darda meninggalkan perdagangan dia. Sibuk beribadah, sibuk ngaji. Sampai suatu hari Salman Al-Farisi itu dijadikan saudara sama Abu Darda. Datanglah Salman ke rumahnya Abu Darda. Dilihat istrinya Abu Darda ini pakaiannya kumuh ya. Ditanya, mali araki mutabadzila, kenapa engkau kok kayak gini pakaiannya gitu. Kata istrinya, Abu Darda udah nggak ada perlunya sama aku lagi. Kata istri, Abu Darda sudah tidak punya hasrat sama aku, sibuk dengan ibadahnya, dengan belajarnya. Kemana dia sekarang, kata dia? Lagi ke kebun kayaknya, ntar lagi datang. Akhirnya Ummu Darda menyiapkan makanan buat tamunya Salman Al-Farisi. Datanglah Abu Darda. Abu Darda datang, disuguhkan itu makanan. Kata Abu Darda, "Kul, makan. Salman, ayo makan." Disuruh makan. Masya Allah. Peringatan kedua supaya tidak tidur. Kul, kata Salman, enggak sampai kau makan. Aku puasa, kata dia. Kerjanya puasa terus, malam sholat terus Abu Darda ini. Kata Salman, makan. Kata, enggak, aku puasa. Aku enggak makan kalau kau enggak makan. Sampai akhirnya makan. Abu Darda makan. Dia batalin puasanya. Sudah, Salman tidur di situ malam itu. Malam habis Isya bangun Salman, Abu Darda mau sholat. Kata Salman Al-Farisi, "Nam, tidur dulu kau."
Tengah malam mau bangun, tidur dulu, belum waktunya sholat. Sampai sepertiga malam Salman bangun, mengatakan, sekarang waktunya bangun. Bangunlah Abu Darda. Akhirnya Salman menceritakan, Abu Darda, kau itu harus tahu, inna li rabbika alaika haqqa. Allah, Rabbmu punya hak. Allah punya hak sebagai Rabb yang menciptakanmu. Wali nafsika alaika haqqa. Tubuhmu, dirimu juga punya hak. Wali zaujika alaika haqqa. Istrimu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Wali zaurika alaika haqqa. Buat orang yang berziarah ke rumahmu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Engkau berikan hak itu secara proporsional kepada semua yang berhak mendapatkannya. Nggak boleh egois orang itu hidup. Akhirnya pagi harinya Salman bersama Abu Darda datang menyumpai Nabi SAW. Dia ingin tanyakan kebenaran ucapan Salman ini. Dia tanya, Rasulullah, kemarin aku berbuka puasa gara-gara Salman. Malam mau sholat malam juga disuruh tidur sama Salman. Baru akhir malam baru sholat, kata dia. Lalu dia mengatakan ucapan tadi. Betul, kata Nabi SAW. Nah, di sini jemaah, Islam ini agama yang sempurna, yang target kehidupan manusia di muka bumi ini itu akhirat. Karena kita tahu bumi ini akan hancur, masjid ini akan hancur, cepat atau lambat. Target kita akhirat, tapi kita nggak boleh lupa kita ini hidup di mana? Di dunia. Dunia ini penyeberangan menuju akhirat. Itu Abu Darda, subhanallah. Dan memang ada orang-orang yang nggak bisa gabungkan antara bisnis dan mengajar. Ada ustadz kita, masya Allah ustadz itu. Dia ingin bagaimana dia punya usaha sehingga ya dakwahnya bisa lebih lancar. Dia cerita, kalau ana Ustaz berdagangnya lancar, kajiannya libur semuanya. Kalau sibuk kajian, dagangannya tutup Ustaz. Ada orang yang seperti itu. Yang sempurna memang orang yang bisa menggabungkan, bisa bagi waktu untuk dunia dan untuk akhiratnya. Seperti bagaimana Abu Bakar Siddiq dengan dagangannya, Abdurrahman bin Auf. Tapi yang jelas Abu Darda ini nama aslinya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Dia masuk Islam, ingat, setelah perang Badar dan meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Tahun berapa? 32 Hijriah. Antum berapa tahun yang lalu? Seribu 1408 Hijriah. Masya Allah, kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadl. Akhirnya Abu Darda ini menikah 2 kali dengan Ummu Darda yang tua, meninggal dunia, dan akhirnya dia meninggal dengan Ummu Darda As-Sughra yang disebut Ummu Darda Junior, sampai Abu Darda yang meninggal dunia di Damaskus. Di Damaskus Abu Darda terkenal orang yang pertama kali membuat halaqah tahfidz Quran Karim. Jadi dia itu di masjid bikin halaqah sudah. Satu kali majelisnya Abu Darda itu kalau dia lagi ngajar tahfidz Quran itu sampai dihadiri 1000 orang. Abu Darda datang ke ini, datang ke ini, datang ke ini, semua diajarin Quran sama Abu Darda. Sehingga beliau benar-benar imam, benar-benar qudwah, kata Al-Imam Al-Zahabi. Dan akhirnya beliau dijadikan qadhi oleh Utsman bin Affan, dijadikan hakim di Damaskus sana. Siapa yang menjadikan khalifah? Ketika diangkat menjadi qadhi, orang pada berbondong-bondong mengucapkan ucapan selamat. Oh, Masya Allah, engkau jadi orang penting sekarang dengan menjadi hakim.
Ketika orang-orang datang kepada Abu Darda mengucapkan ucapan selamat, apa kata Abu Darda? Wallahi la ara ahadan ahaq bi an la yuhanna minal qadhi idza wali atau idza wuli. Demi Allah, aku tidak melihat seorang yang lebih pantas untuk tidak diberi ucapan selamat daripada qadhi, daripada hakim tatkala dia menjabat jabatan itu. Jadi yang menjadi hakim, hati-hati antum. Antum itu mendapatkan amanah yang besar, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ju'ila qadiyan faqad dhubiha bighairi sikin. Barang siapa yang diangkat menjadi hakim, sejatinya orang itu telah disembelih tanpa pisau. Kalau ada yang daftar jadi hakim, dulu orang takut jadi hakim karena disembelih tanpa pisau cuma. Sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi hakim, sekolah untuk jadi hakim. Tujuannya apa? Fulus. Enggak usah, anak ingin memperbaiki. Allahu Akbar. Banyak hakim di penjara. Hakim itu lebih banyak di surga apa di neraka? Ya wallahu a'lam jemaah. Tapi kata Nabi SAW, hakim itu 3, 2 di neraka, 1 di surga. Arti persentase untuk masuk surganya agak berat. Tapi apa wasiat Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bukan Sahih Bukhari, tapi kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dalam bab, antum kalau buka kitab Adab Mufrad, itu bab nomor 8, judulnya babun yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya selama itu bukan kemaksiatan. Wajib. Lalu disebutkan hadis an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 9 perkara, dengan 9 perintah atau 9 larangan atau 9 hukum. 9. Dan seringkali para sahabat menyebutkan dengan 7, dengan 3 supaya kita hafal. Antum tahu wasiatnya berapa? 9. Sehingga nanti ketika antum menghitung harus 9. Sebagian sahabat kadang-kala mengatakan, aku lupa yang ke-8, aku lupa yang kesekian, tapi jumlahnya dia tahu, namun dia tidak menghafalnya. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta au hurriqta. Jangan berbuat syirik sedikit pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau harus dicincang, dipotong-potong, au hurriqta, atau engkau dibakar. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Jangan meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka telah berlepas diri, jaminan buat dia, nggak ada lagi jaminan buat dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jangan minum khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan.
Bentuknya bisa cair, bisa padat, bisa asap. Apa saja. Al-khamru ma khamaral aqla. Jangan minum khamr. Kenapa? Sesungguhnya dia adalah kunci segala kejahatan. Yang keempat, wa ati walidaik wa in amaraka an takhruja min dunyak fakhruj lahum. Patuhlah kepada kedua orang tuamu, walaupun keduanya memerintahkan kepadamu untuk keluar dari duniamu, maka engkau keluarlah untuk keduanya. Ini yang keempat. Yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan pernah engkau membangkang kepada pemerintah, kepada ulatul amr, walaupun engkau melihat siapa sebenarnya engkau. Kadang-kala merasa lebih pantas untuk menjadi pemimpin daripada yang ada. Jangan membangkang, jangan berontak kepada pemerintah. Ini wasiat Nabi SAW. Yang kelima. Yang keenam, wala tafrir aw wala tafirra minaz zahfi wa in halakta wa far ashabuka. Jangan melarikan diri dari medan perang walaupun engkau harus binasa dan teman-temanmu semua kabur dari medan perang. Engkau jangan kabur. Ini yang ke-6. Yang ke-7, wa anfiq min taulika ala ahlik. Berikan nafkah kepada keluargamu dari apa yang kau miliki, dari keluasan rezeki yang kau berikan nafkah kepada keluargamu. Yang ke-8, wala tarfa asaka an ahlik. Jangan pernah mengangkat cambukmu dari keluargamu. Jangan pernah mengangkat cambukmu dari keluargamu. Tetap diangkat cambuknya. Nanti kita akan jelaskan apa maknanya. Yang ke-9, wa akhifhum fillahi azza wa jal. Bikin mereka takut kepada Allah azza wa jal. Yakni bikin keluargamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mulai dengan wasiat yang pertama, yaitu la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurrikta. Jangan pernah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dipotong-potong, engkau dicincang, engkau dibakar. Sekarang kita melihat umat manusia mengaku muslim melakukan kesyirikan dengan sukarela. Dengan sukarela sebagian melakukan kesyirikan dan merasa itu bukan kesyirikan. Dan ini banyak jemaah. Maka kita harus belajar kembali. Kita tahu di negeri kita banyak tradisi-tradisi, budaya-budaya peninggalan nenek moyang. Bagaimana sikap kita dengan budaya-budaya tersebut? Jaga dan lestarikan. Ingat, budaya dan tradisi nenek moyang jaga dan lestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Yang disebut kearifan lokal, nah, kearifan lokal harus dijaga. Dengarkan, kearifan lokal harus dijaga, dipertahankan, dilestarikan, tapi kemungkaran lokal harus ditinggalkan. Ada kearifan lokal, ada kemungkaran lokal. Kearifan lokal, arif itu artinya ma'ruf, sesuatu yang baik yang sesuai dengan syariat, lestarikan. Dan yang mungkar, yang bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Ini pesan Nabi SAW, jangan meremehkan kesyirikan. Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim, apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'mudal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala.
Itu Nabi jamaah. Antum jangan pikir, oh kita insya Allah aman Ustaz, banyak ustaz, banyak kiai, banyak tuan guru, banyak buya, insya Allah aman dari kesyirikan. Siapa yang jamin? Umatnya Nabi Musa melakukan kesyirikan, padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi Harun alaihissalam. Umatnya Nabi Musa jemaah, ditinggal sama Nabi Musa 40 hari. Pulang, umatnya sudah menyembah berhala, sudah menyembah sapi yang terbuat dari emas. Ada Nabi Harun jemaah. Hati-hati dengan kesyirikan. Sebagian orang beranggap, aku udah beribadah kepada Allah. Iya, Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah, tapi ibadah kita itu harus berdasarkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini menuntut kita tidak boleh meminta kecuali kepada Allah, tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah Jalla Jalaluh, memberikan sesajian pengorbanan kecuali untuk Allah Jalla Jalaluh. La tusyrik billahi syai'an. Walaupun kau harus dipotong-potong jemaah. Antum bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah. Bilal jemaah, kenapa sih dia disiksa? Kenapa dia harus ditarik di siang hari, digeret, diseret, ditaruh di padang pasir, di atas batu-batu yang panas, diletakkan di dadanya batu besar, hanya karena dia mengatakan la ilaha illallah. Kayaknya antum belum pernah merasakan seperti itu, dan mungkin nggak kebayang, namun tetap seorang muslim. Jamaah, dunia ini berputar. Sekarang kita di Indonesia umat Islam mayoritas. Apakah artinya umat Islam mayoritas di Indonesia tidak akan pernah menjadi minoritas? Bisa jadi Islam di Indonesia ini hilang. Gak ada jaminan Islam di negeri kita akan terus ada, akan terus jumlahnya mayoritas. Siapa yang bilang? Belajar tuh dengan kondisi saudara-saudara kita yang hilang dari negeri Andalusia, dari Spanyol sana. Umat Islam mayoritas dulu di Spanyol, bukan hanya mayoritas, pemimpinnya muslim semua. Ulama-ulamanya Masya Allah, ulama-ulama yang hebat, handal, yang bukunya sampai hari ini kita baca. Al-Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi, Ibnu Hazm Al-Andalusi, banyak ulama-ulama sana, tapi hilang. Antum kalau lihat cerita hilangnya Islam dari sana, itu umat Islam sama orang-orang Katolik dipaksa untuk keluar dari Islam. Kalau enggak dibunuh dan dibantai. Apakah kemudian kalau antum menghadapi kondisi seperti itu, antum jual keimanan antum? Kita lihat saudara-saudara kita di Mentawai, di daerah-daerah yang susah, mereka bukan dipukulin jamaah, hanya dikasih beberapa mie instan, beberapa sembako, dia tukar akidah dia melakukan kesyirikan. Ingat, jangan melakukan kesyirikan walaupun engkau dipotong-potong jamaah. Antum lihatlah Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya anaknya Fir'aun, itu anaknya satu persatu dimasak sama Fir'aun. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Istrinya Fir'aun disiksa, dibantai sampai mati, dia tetap mempertahankan la ilaha illallah. Ashabul Ukhdud, baca surat Al-Buruj, bagaimana Allah ceritakan Ashabul Ukhdud. Tatkala mereka beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, rajanya itu membuat parit yang besar, kemudian ditaruh kayu di sana, dihidupkan dengan api. Yang tidak mau keluar dari la ilaha illallah dilemparkan ke dalam api tersebut. Ibu sama anaknya harus mati di sana, tapi mereka mempertahankan la ilaha illallah.
Kita ini di akhir tahun, orang pada ribut, bertanya, boleh nggak Ustadz ngatakan selamat Natal? Boleh nggak Ustadz merayakan tahun baru? Jamaah, antum katakan kepada orang-orang yang merayakan selamat Natal itu, kalau dia minta ucapan selamat dari antum, katakan lakum dinukum waliyadin. Selesai, agamamu agamamu, agamaku agaku. Aku tidak akan nyembah. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Katakan qul ya ayyuhal kafirun. Ini sama wasiat dari Nabi, jangan pernah melakukan kesyirikan, menyetujui ibadah mereka. Wasiat yang pertama. Dan semua nabi yang diutus itu membawa la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya tulisan di status la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Antum tanyakan, apa sih syarat mengucapkan la ilaha illallah? Ada sebagian yang nggak pernah tahu konsekuensi dari ucapan dia. Naam, kita bangga dengan la ilaha illallah. Antum tahu kenapa Abu Jahal tidak mengatakan la ilaha illallah? Apakah karena nggak bisa? Dia nggak fasih mengatakan la ilaha illallah. Orang Arab Abu Jahal, jemaah. Abu Lahab kenapa tidak mengatakan la ilaha illallah? Abu Talib, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana ketika dia mau mati, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qul ya am la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan. Dengan kalimat ini aku akan membelamu kelak pada hari kiamat di hadapan Allah jalla jalaluhu. Pamannya tidak mengatakan la ilaha. Karena apa? Karena tahu dan faham dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Antum harus cinta dengan ucapan tersebut. Antum harus menerima dengan semua konsekuensi hukum yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Kita kebanyakan nggak faham. Mengatakan la ilaha illallah nyembelih untuk selain Allah. Antum melihat sebagian orang dengan peci putihnya, yang perempuan dengan kerudung, ikut ritual melarungkan kepala kerbau ke laut. Habis sholat mengatakan la ilaha illallah. Maka tolong pesan Nabi, la tusyrik. Perintah beribadah jelas, tapi jangan berbuat syirik. Beribadah kepada Allah jangan berbuat syirik. Jangan berkata, oh ana sholat Ustaz, alhamdulillah, ana haji, aman insyaallah. Siapa yang katakan aman? Nggak ada jaminan, jemaah. Ini pesan Nabi kepada sahabat. Yang pertama. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat wajib dengan sengaja. Wallahi jamaah, sholat ini adalah tiangnya agama. Dan sholat ini Allah bikin mudah. Lebih mudah sholat apa bekerja? Antum udah kerja? Belum? Sudah? Jam berapa masuk kerja? Jam 6. Allahu Akbar. Pulang jam berapa? Jam 3 sore. Berapa jam kerja? 8 jam, Masya Allah. 8 jam kerja dapat apa? Dapat uang. Berapa gajinya? Jangan rame-rame. Berapa? Nggak apa-apa. Berapa? UMR Padang, Masya Allah. UMR Padang, UMK sekarang. Berapa UMK Padang? Hah? 2,2. 2,2. Dikasih hadiah. Nah, ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Berarti sehari kira-kira nggak sampai 100.000. Nggak sampai 100.000 jemaah. Kerja 8 jam.
Sedangkan Allah ngasih kita semua perangkat ini, ada 360 sendi di tubuh kita, itu ada biayanya. 360 sendi ini ada biayanya, harus bayar untuk jamaah. Bayarnya dengan sodakoh. Kalau satu sendi bayar 1.000, cukup untuk bayaran itu sehari. Nggak cukup, 1.000 aja satu sendi, berarti 360 sendi 360.000. Nggak cukup duitnya. Sekarang orang kalau masuk rumah sakit jamaah, Allahu Akbar, semalam kadangkala 1 juta. Antum pakai fasilitas dari Allah gratis. Allah minta antum sodakoh 360 sodakoh. Ini yang sunnah jamaah. Yang wajib 5 waktu, 5 menit kali 5. Antum sholat duhur berapa menit? Setengah jam? Hah? Berapa? 5 menit, tergantung imamnya ya. Ya kasih hadiahnya, nggak apa. Tergantung imamnya. Ada imamnya yang masya Allah jamaah. Imamnya ya mungkin bekas pelari dulu ya. Jadi wah masya Allah. 5 kali 5 25 menit dapat semua fasilitas dari Allah Jalla Jalla. Ini dari jam 6 sampai jam 3 hanya dikasih 100.000, nggak nyampe 100.000 jamaah. Taat. Antum berangkat jam berapa? Kalau masuk jam 6? Masuk jam 6, jam berapa berangkat? Setengah 6 jamaah. Kita kalau sholat nunggu qomat. Hayya ala sholah, hayya ala falah, nggak berangkat ke masjid. Maka hati-hati, jangan meninggalkan sholat wajib. Sebagian di antara kita berpikiran lebih parah mana pezina sama orang yang meninggalkan sholat wajib. Yang meninggalkan sholat wajib jamaah. Ustadz, suami ana alhamdulillah baik Ustadz, nggak berzina, nggak ini, tapi nggak sholat Ustadz. Lebih parah. Wallahi jamaah, ini rukun Islam. Maka Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti ada orang meninggalkan sholat karena lupa, ada karena ketiduran, ada karena darurat. Ini meninggalkan dengan sengaja. Apa yang akan terjadi dengan dia? Maka jaminan dari Allah telah lepas dari diri dia. Nggak ada kehormatan lagi buat dia. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang seperti ini yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dalam mazhab Syafi'i diapakan? Kenapa dipenggal? Kafir? Enggak, kasih hadiahnya. Antum mudah-mudahan berangkat umroh. Dipenggal, dibunuh jamaah, tapi bukan sebagai orang kafir, sebagai hukuman buat dia. Suruh sholat nggak mau, tebas. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, berarti kalau dia dibunuh sebagai sebuah hukuman, sanksi buat dia, dia masih disolatin, dimandikan, dibungkus, dikafan, disolatin, dikuburkan di kuburan umat Islam. Ini dalam madhab Syafi'i, tapi dibunuh. Sekarang kita melihat banyak orang nggak sholat dibiarin, padahal madhab kita Syafi'i. Seharusnya para tuan guru datang tuh, Ustaz, masa boleh kita bunuh orang pinggir jalan? Ya enggak lah, dipanggil, dibawa ke pengadilan. Sekarang kan yang dibawa ke pengadilan pencuri ayam. Seharusnya yang nggak sholat itu dipegang juga, tangkepin, bawa ke pengadilan. Ada pengadilan agama kita, tanya suruh sholat, nggak mau sholat, kasih waktu berpikir. Sepekan nggak sholat, tebas kepalanya. Ini yang menegakkan pemerintah jamaah. Kita nggak boleh hukum yang seperti ini. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dibunuh sebagai orang kafir. Artinya kalau dia kafir, dia tidak perlu disolatin, nggak perlu dikafanin, nggak dikuburkan di kuburan umat Islam. Ditaruh di mana Ustaz? Ya sudah, antum gali tempat kosong itu, masukin sana, selesai. Jangan main-main dengan sholat jamaah.
La hadza fil Islam liman taraka shalah. Kata Umar bin Khattab, nggak ada bagian dari Islam buat orang yang meninggalkan sholat. Maka kita yang pernah meninggalkan sholat, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ana pernah 20 tahun tidak sholat. Apakah ana harus mengqadha sholat ana? Menggantikan sholat ana yang ana tinggalkan 20 tahun? Pendapat jumhur ulama. Ingat, pendapat jumhur ulama. Artinya kebanyakan para ulama dari imam yang 4 itu mengatakan dia wajib mengganti sholat. Ustaz, 20 tahun Ustaz, ya dikali udah 5 waktu Ustaz. Ini pendapat jumhur ulama, antum wajib mengganti. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan dia tidak wajib mengganti. Kenapa? Kalau dia ganti nggak akan diterima sama Allah Jalla Jalla. Tapi dia harus bertobat dengan taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Yang pertama dihisap sholatnya. Ketika antum punya sholat tidak sempurna, maka akan dikatakan halahu min nafilah. Apakah orang ini punya sholat sunnah? Kalau ada, sholat sunnahnya diambil untuk menyempurnakan sholat wajibnya yang mungkin bolong-bolong dulu. Tapi catatannya taubatan nasuha. Jadi kalau antum melihat ada orang yang berpendapat wajib mengqadha sholat, itu pendapat jumhur ulama jamaah. Mereka menggantikan sholat yang dia tinggalkan. Yang ketiga, jangan minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Minum khamr itu, Allah itu kunci segala keburukan. Indonesia darurat narkoba. Ingat, nggak ada jaminan Islam akan terus ada di negeri kita. Anak-anak muda mulai dirusak, dirusak syahwatnya dan dirusak akalnya. Dikasih tontonan-tontonan yang membuat dia jadi orang yang tidak terhormat. Dikasih minuman-minuman yang menjadikan dia lebih buruk dari binatang. Antum pelihara sapi sama pelihara anak narkoba, lebih enak mana? Lebih enak mana jemaah? Betul. Kenapa? Ada manfaatnya sapi. Bisa dipotong. Alhamdulillah. Tapi orang yang narkoba bisa antum potong? Nggak bisa jemaah. Makanya ada manusia-manusia yang kata Allah ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Seperti sapi, seperti kambing, seperti onta. Balhum adall. Bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Dan terus terang, orang kalau sudah narkoba, ada teman ngomong itu otaknya Ustaz kopior Ustaz, sudah nggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Yang namanya minum khamr, ibunya dia bunuh kalau perlu Ustaz. Antum lihat kejadian di Makassar. Ini sama-sama pengguna narkoba. Yang pengguna narkoba punya utang 1 juta, nggak bayar. Akhirnya pemilik barang ini membunuh satu keluarga, gara-gara 1 juta narkoba. Na'udzubillahi min dzalik jamaah. Apa yang diucapkan Nabi SAW, fa innahu ra'su kulli fahisyah. Dalam riwayat lain, semua perbuatan keji itu mulainya dari khamr nanti. Pusat keburukan itu khamr. Dulu para sahabat peminum khamr. Kemudian mereka bisa bertobat, bisa. Jangan dikatakan nggak bisa. Meninggalkan narkoba, bisa. Proses, iya ada proses. Yang terpenting dari semua proses itu adalah iman.
beriman bahwa khamr ini haram, dan termasuk jamaah yang juga berbahaya, tingkatannya belum sampai khamr, belum, dan tidak bisa disamakan dengan khamr, yaitu merokok. Ustaz, jangan terlalu keras lah. Pemerintah yang nyuruh kita sampaikan rokok membunuhmu. Itu wajib jemaah. Terus Ustaz ngomongnya nggak boleh bilang rokok itu haram. Kan masih ada yang mengatakan makruh Ustaz. Bunuh diri itu haram. Nggak ada yang mengatakan bunuh diri makruh. Dan rokok itu membunuhmu. Terus masih berpikir makruh Ustaz. Haram bunuh diri itu. Wallahi jemaah. Dan terus terang, ana sampaikan di beberapa kajian, alhamdulillah, itu wali kota Bogor jemaah, lupa namanya. Sejak tahun kemarin, ini ana baca berita dari situs yang resmi lah, bahwasanya sejak setahun ini, udah akhir tahun nih, tidak ada iklan rokok di kota Bogor. Wali kotanya mengharamkan iklan rokok di Bogor. Ketika dia mengambil keputusan itu, banyak yang pesimis, yang mengatakan aduh, pendapatan nanti akan berkurang, karena paling banyak iklan di pinggir jalan itu iklan tahfidz Quran apa rokok? Iklan apa jemaah? Iklan rokok. Tiap 10 meter rokok lagi. Dan iklan yang di Megatron, yang besar-besar itu, na'udzubillah, iklannya rokok dan kemaksiatan, ajakan untuk berbuat maksiat. Iklan rokok laki-laki, masya Allah, yang sehat-sehat, tahu-tahu ada ceweknya di sampingnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu wali kota Bogor, masya Allah, dia mengatakan di akhir tahun dia cek, ternyata dapat keuntungan 100 miliar. Yang dipikirkan akan rugi, keuntungan nambah 100 miliar jemaah. Kenapa? Barokah jemaah. Orang yang jual rokok itu membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Kamu jual rokok, kamu tahu ini rokok bisa membunuhnya. Iya Ustaz, tapi mau gimana Ustaz? Dia cari rokok, antum bilang nggak usah jual rokok. Enggak, aku akan jaga negeriku ini bersih dari rokok. Tapi tidak sampai tingkatan khamr. Yang jelas khamr tinggalkan. Para sahabat Nabi, subhanallah, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu, itu sebagian sahabat lagi mau minum dengar ayat itu, mau minum khamr. Minum khamr di tempat mereka biasa kayak minum air jemaah. Ketika minum dengar ayat itu, apa yang dia katakan? Ya Allah, terakhir ya Allah, bismillah. Nggak ada jemaah, langsung dituangin, itu iman. Bismillah. Ini air jemaah. Iya, antum tahu lah jemaah. Baik. Kemudian yang keempat, wa'ati walidaik, taatlah kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkan kepadamu untuk keluar dari duniamu. Antum kerja di sebuah tempat, ibunya ngomong, nak, ibu kepingin kau pulang nak. Ibu, anak ini di Jakarta masya Allah sukses dapat kerjaan, anak manajer. Nah, ibu minta kamu pulang. Pulang antum. Jangan pernah durhaka sama ibu antum, sama bapak antum yang merantau keluar kota, menikah di Jakarta, masya Allah, ibunya di kampung udah tua. Ibunya ngomong, nak, ibu nggak ada temennya nak, ibu minta kamu pulang nak ya. Ibu, gimana kalau ibu yang ke Jakarta? Ibu nggak bisa nak, kamu yang ke kampung nak. Patuh apa tidak? Patuh. Tinggalkan ibu kota, tinggalkan jabatannya, hidup di kampung bersama ibumu, itu surgamu ada di sana.
Pernah ada seorang datang ke Abu Darda, yang mengatakan, wahai Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Yang paling bagus tuh orang tua. Banyak pintu surga, ada 8. Tapi yang paling bagus tuh pintu berbakti sama orang tua. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Kalau engkau mau ya sudah. Pintu itu enggak usah engkau urusin. Di riwayat lainnya dikatakan, wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruj min ahlika wa malik. Jangan mendurhakai kedua orang tuamu walaupun keduanya menyuruhmu meninggalkan istrimu dan harta. Subhanallah jemaah. Tapi di sumber ini ada sesuatu yang menarik jemaah. Bisakah di sumber ini yang umum ya, suami ngusir istrinya? Mana yang udah nikah di sini? Angkat tangan dan kasih hadiah. Nah, masya Allah. Antum bisa nggak ngusir istri antum? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tinggal di rumah mertua. Nah, kasih. Ya gimana mengusir istri Ustaz? Ini rumahnya mertua Ustaz. Kalau anak ngusir istri itu sebenarnya anak ambil koper keluar rumah. Assalamualaikum, afwan. Anak ngusir diri sendiri. Allahu Akbar jamaah. Tapi ingat, kita harus taat sama orang tua kita. Kalau suruh nyeraikan, para ulama menjelaskan, apakah Ustaz setiap orang tua menyuruh kita menceraikan istri kita, kita ceraikan istri kita? Hukum asalnya antum ceraikan. Kalau ternyata memang keinginan orang tua itu baik. Dia lihat antum sejak menikah sama tuh perempuan nggak lagi sholat, umpamanya. Sejak menikah dengan itu perempuan antum durhaka sama orang tua. Ada lelaki yang seperti itu. Jadi orang tua ingin menyelamatkan anaknya dari api neraka sebenarnya. Tapi kalau alasan orang tua tidak syar'i, maka hendaklah anak tidak menceraikan istrinya. Tapi dia berusaha untuk minta maaf sama orang tuanya dan memperbaiki dirinya. Tapi kalau antum disuruh pulang dari Jakarta ke kampung, pulang. Ustaz, kerja apa di kampung? Yang ngasih rezeki antum di Jakarta, itu juga Tuhan antum yang akan ngasih rezeki antum di kampung. Antum pindah kemana saja, bumi ini milik Allah Jalla Jalaluh. Maka perhatikan hal itu. Jangan durhaka sama orang tua, walaupun nyuruh keluar dari dunia dan keluarga kita jamaah. Kemudian yang kelima, wala tunazi'anna ulatal amr. Nggak boleh kita berontak kepada pemerintah, kepada pemimpin, walaupun zalim iya, walaupun kau beranggapan kau lebih baik dari dia. Jangan. Ini perintah Nabi kepada Abu Darda, karena Abu Darda nanti hidup di masa, bukan Abu Darda ya. Nah, Abu Darda berada di Damaskus, yang mungkin pemimpin yang ada di Damaskus secara ilmu agama lebih mending Abu Darda, secara keutamaan lebih utama Abu Darda. Mungkin pemimpinnya di tempat itu ya melakukan kesalahan, tapi tetap wajib taat dan patuh. Allah mengatakan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taatin dan taati Rasulnya, dan penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ustaz, dia zalim Ustaz. Pemerintahnya, penguasanya melakukan banyak kemungkaran Ustaz. Apa tugas kita? Apa kita tidak angkat bambu runcing, berontak sama perintahnya? Para sahabat menanyakan kepada Nabi SAW, afala nunabidhuhum bisayf? Apakah kita tidak mengangkat pedang kita untuk menentang pemerintah yang ada, meluruskan dia?
Kata Nabi, jangan, selama mereka mendirikan sholat, selama mereka masih muslim, tidak, kata Nabi SAW. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu pemerintahnya pada waktu itu di Baghdad. Imam Ahmad di Baghdad, pemerintahnya mulai zamannya Al-Mu'tasim ya, kemudian Al-Mutawakkil billah, itu mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Dan ulama-ulama itu dikumpulkan, yang tidak mengatakan seperti pendapatnya pemerintah itu akan dipenjara dan akan dicambuk. Dan kita tahu tidak boleh menaatin pemerintah dalam perkara kemaksiatan, termasuk yang menentang Imam Ahmad, tidak mau mengucapkan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Akhirnya Imam Ahmad disiksa, dipecut, didera sampai darah-darah dia jamaah. Itu orang-orang datang menjumpai Imam Ahmad, menginginkan kudeta, ingin menyelesaikan urusan pemerintah yang ada. Mereka mengatakan, ya Aba Abdillah, ma taqulu fil khuruj ma'a haula'il qaum. Dengan orang-orang yang sudah siap berontak, engkau tinggal ngomong iya, semuanya berontak. Ini disiksa Imam Ahmad. Jadi kalau bicara bagaimana alim ulama dulu, dijahatin sama pemerintah, itu sudah terjadi. Sekarang kondisi Imam Ahmad, ada orang yang siap untuk memberontak. Apa kata Imam Ahmad? Subhanallah, ad-dima la ara dzalika wa la amuru bihi. Hati-hati dengan darahnya umat Islam, jangan dikucurkan. Hati-hati kalian. Kalau perang ini darah yang akan berceceran. Aku tidak melihat itu pendapat yang bagus, dan aku tidak menyuruh untuk melakukan hal itu. As-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Sabar ini lebih baik daripada fitnah yang terjadi nanti ketika darah dikucurkan, ketika harta dirampas, ketika perempuan-perempuan nanti akhirnya diperkosa. Hati-hati, lebih baik jaga kondisi yang aman ini. Fitnahnya ini, mereka nggak, kan fitnah sekarang, iya, tapi fitnahnya buat aku khusus, yang lainnya jangan ikut. Maka jamaah kita diperintahkan untuk mendoakan pemerintah kita, walaupun zalim, iya, doakan semoga jadi pemimpin yang baik. Antum doa aja nggak pernah, kerjanya mencaci maki, kerjanya mengolok-olokkan, menghina. Apakah kalau antum menghina, mencaci pemimpin, pemimpinnya akan berubah? Nggak akan. Bahkan antum di penjara. Betul. Tapi kalau antum doakan pemimpin antum, ketika di akhir malam antum angkat doa mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Allah, aslih lana waliya amrina. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Mungkin pemimpinnya jadi baik? Mungkin. Maka jamaah, sebagian ulama mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lil imam. Andai kata aku punya satu doa mustajab, aku akan peruntukkan buat imam, ya, buat pemimpin dan penguasa. Kalau dia baik, insya Allah semuanya baik. Ya, kita tahu kita harus memperbaiki kemungkaran yang ada, tapi tidak dengan mencaci maki, menghina, karena itu tidak memperbaiki jamaah. Wasiat yang keenam, jangan melarikan diri dari medan perang. Wallahi jamaah, wasiat ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus siap berkorban nyawanya, hartanya, semuanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Jangan melarikan diri dari medan perang walaupun akhirnya engkau mati dan teman-temanmu kabur semuanya. Jamaah, bagaimana para sahabat Nabi ketika berperang? Wallahi, Al-Haram Ibn Milhan, ketika dia ditusuk oleh musuhnya, ditusuk secara makar, bukan dalam perang sebenarnya,
Tapi mereka membantai sahabat-sahabat Nabi. Ketika tombak atau pedang itu tembus ke dadanya, dia ambil tuh darah, mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku menang ya Allah, aku menang ya Allah. Itu yang bunuh bingung jamaah. Ini orang mati ngomong menang. Kok bisa mati menang? Seorang mukmin, kalau dia menang bawa harta rampasan perang, kalau dia mati dia dapat surga Allah Jalla Jalaluh. Dan ingat, babul jihad fi sabilillah babun azim, bab yang agung sekali. Bahkan dirwatu sanamil Islam al jihadu fi sabilillah. Puncak, punuknya onta itu yang paling tinggi dari Islam ini, jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama jihad dengan nafsu kita dulu. Antum salat subuh telat ngomong jihad fi sabilillah, subuh nggak ke masjid. Iya Ustaz, belum bisa. Perangi dulu hawa nafsu antum. Harta antum sedekahkan. Karena Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kalian mau nggak aku kasih tahu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari api neraka, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ana amwal itu fulus ya ma. Ana kemarin dikasih tahu, sekarang katanya lagi ngetren seperti ini. Iya, katanya betul. Apa artinya? I love you. Betul. Apa? Sarang eho. Aku nggak tahu itu, nanti kita bicara itu. Tapi yang jelas fulus. Berjihad itu pertama dengan duit. Antum lebih cinta sama jiwa antum daripada duit. Sedekah. Antum lihat, kalau ingin benar-benar berjihad fi sabilillah, antum lihat, antum bakhil apa enggak? Kalau ada kotak amal berapa yang antum keluarkan? Sebagian orang masya Allah beli barang 10 juta, sedekah 2.000. Alhamdulillah Ustaz, anak tiap hari sedekah Ustaz 2.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok jadi 20.000, mudah-mudahan besok jadi 20 juta. Tapi yang jelas, wasiat Nabi kepada Abu Darda, jangan melarikan diri dari medan perang walaupun kau harus mati dibunuh dan sahabat-sahabatmu kabur. Jemaah, anak kepingin bicara panjang tentang hal ini, tapi waktunya tinggal sedikit. Yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlik, berikan nafkah kepada keluargamu dari keluasan yang Allah berikan kepadamu, dari hartamu. Wasiat ini menunjukkan bahwa seorang lelaki harus bekerja, berusaha, karena punya kewajiban memberikan nafkah. Jangan jadi laki kerjanya berburu. Wah, berburu dapat fulus Ustaz. Berburu apa? Berburu duit Ustaz. Ya nggak apa-apa kalau berburu fulus. Anak tadi ngelihat ada kelompok-kelompok orang-orang yang bawa anjing-anjing untuk berburu. Berburu fulus apa berburu babi? Berburu babi. Dapat fulus? Nggak ada. Yang ada keluar fulus, sampai rumah nggak bisa beli nafkah kepada istri. Yang wajib memberikan nafkah itu istri apa suami? Anak mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu yang kasih nafkah itu ibu-ibu apa suaminya? Benar suaminya. Alhamdulillah. Soalnya anak dengar di tempat ini, di beberapa tempat itu katanya yang bekerja itu perempuan. Betul bapak-bapak? Betul ibu-ibu? Salah katanya. Ingat, yang wajib memberikan nafkah suami. Bagaimana memberikan nafkah? Sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kebutuhan istri. Ibu-ibu harus tahu, suami itu wajib memberikan nafkah
sesuai dengan kemampuan bukan kebutuhan. Artinya kalau umpamanya Afwan Ustaz, anak ini hanya bisa ngasih nafkah sama istri ya sebulan 10 juta Ustaz. Antum mengatakan iya, cuma istri ana bilang kebutuhannya 20 juta Ustaz. Ada yang seperti itu. Berarti istri suami kasih berapa? Tetap 10 juta. Ini yang aku mampu ngasih nafkah. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang memberikan nafkah sesuai dengan keluasan yang Allah berikan kepada dia. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang rezekinya disempitkan, ya udah kasih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Biasanya awal kerja suaminya bisa ngasih nafkah 2 juta. Alhamdulillah. Dek, ini 2 juta. Apakah semua gaji harus diberikan kepada istri? Ibu-ibu, apakah gaji harus diberikan kepada istri semuanya? Apa katanya? Iya, ya enggak lah. Ini suami mungkin punya istri lain. Artinya dia kan harus kasih nafkah kepada semuanya. Mungkin dia punya orang tua yang harus dia bantu. Mungkin dia punya adik yang masih sekolah, yang bapaknya udah meninggal dunia. Suami ibu sebagai tulang punggung yang harus memberikan nafkah. Jadi bukan semua gaji, tapi suami dapat gaji, ya Allah, umpamanya dia memang nggak banyak, dia dapat gaji 2 juta, kasihkan istrinya 1 juta buat engkau. Emangnya gajinya berapa? Sudah, nggak perlu tahu, karena aku mau kasih ibu. Nanti kalau aku kasih ibu aku, kasih adik aku, engkau akan cemburu. Lebih baik ibu-ibu tahu apa tidak tahu? Nggak, lebih baik nggak tahu. Kalau tahu sakit hati nanti. Betul jamaah, lebih baik tidak tahu. Makanya antum kalau mau ngasih orang tua nggak perlu istri tahu, nggak perlu laporan sama istri. Sampai ada teman-teman masya Allah yang cerita, aneh ini gaji ana Ustaz, ATM itu dipegang sama istri Ustaz. Akhirnya ana laporan kepada kantor, tolong transfer ke sana jangan semuanya. Dia ada ATM lain ke sini sebagian, kata dia. Subhanallah jemaah. Yang jelas sesuai dengan kemampuan, dan seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada orang tuanya, atau kepada adik-adik dia. Ada kewajiban buat dia di sana. Kemudian yang ke-8, jangan wala tarfa' asaka an ahlik. Artinya jangan mengangkat cambukmu dari keluargamu. Artinya kau selalu pegang nih, ada yang nggak benar pukul. Tapi untuk memberikan adab dan etika. Jadi dalam Islam ini ketika istri nggak benar, nggak boleh dipukul dulu. Yang pertama kasih nasihat. Kasih nasihat nggak mau istrinya. Dek, sholat dek, masih telat-telat istrinya sholat. Udah dikasih nasihat, Ustaz udah sebulan anak kasih nasihat Ustaz, tapi tetap sholatnya telat. Langkah kedua apa? Pisah ranjang. Sudah di atas tempat tidur nggak harus pisah ranjang, satu tempat tidur, tapi suami udah nggak menjamah istrinya mau bersolek, mau berdandan, mau deket-deket, antum baca Quran. Afwan sana. Nah jemaah, soalnya kenapa? Kalau antum kasih nasihat istri nggak mau, terus antum kumpulin, dia nggak akan nurut sama antum, karena dia merasa antum butuh sama dia. Antum tunjukkan, anak nggak butuh sama antum sekarang, sama anti. Afwan, anak mau baca Al-Quran. Dia deket-deket afwan. Sampai berapa lama? Sebulan. Dilihat nggak berubah, dipukul. Tapi tidak boleh memukul yang mencederakan. KDRT nanti antum jadi. Nggak boleh mukul wajah, nggak boleh mukul melukai. Antum pukul tangannya mungkin dengan pena. Jamaah, kalau istri benar ini jamaah, artinya pukulan yang tadi yang tidak membuat cedera dia, hanya untuk memukul hatinya. Aku ini serius loh, nggak bohong. Kalau memang nggak bisa ya nanti tinggalkan istri. Dan ingat, para suami punya tanggung jawab besar dalam mendidik istri.
Kewajiban terbesar suami itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bukan hanya kasih makan sama istri. Baik, wasiat yang ke-9. Wasiat yang ke-9 apa? Wa akhifhum fillahi azza wa jal. Bikin mereka takut kepada Allah. Bikin mereka takut kepada Allah, bukan takut kepada pecut. Bukan takut kepada hukuman. Tapi suami perlu duduk sama istrinya menjelaskan kepada istrinya tentang Allah. Katakan kepada istrinya, "Dek, aku ini nggak bisa mengontrolmu 24 jam, nggak bisa. Aku mungkin keluar kota, nggak melihat engkau sholat apa tidak sholat." Maka di sini seorang suami punya kewajiban menanamkan keimanan tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluh, agar istri takut kepada Allah. Karena ada wanita-wanita, subhanallah, ada istri yang cerita, ada seorang wanita bang, dia itu kalau ada suaminya baik sekali, melayani suaminya. Suaminya keluar kota, dia panggil pezina itu ke rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Atau kalau enggak, dia keluar ke tempat orang-orang berzina. Maka perlu para suami itu membuat istrinya tidak takut sama dia, tapi takut sama Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Allimuhum wa addibuhum. Kasih tahu dia, ajarin dia, duduk sama istri, bacakan surat-surat tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluh, baca tafsir ayat kursi, baca tafsir Al-Fatihah, tunjukkan innallaha kana alaikum raqiba, Allah senantiasa mengawasimu. Dan ada seorang jamaah, anak ketemu sama dia, dia sampai nangis-nangis ya. Dia cerita, Ustaz, anak punya istri Ustaz, selingkuh Ustaz. Tapi selingkuhnya itu pakai video call. Artinya belum berzina, zina mata mungkin. Anak itu melihat gelagat istri sudah lain Ustaz ya. Akhirnya anak pasang CCTV, kamera hidden kamera di kamarnya. Betul ternyata. Ana ngomong sama dia, antum seharusnya membuat dia takut sama Allah. Tumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 wasiat jamaah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal.